memberikan webinar series 2 ini kita melihat kondisinya seperti kita memberikan seperti literasi keuangan. Harapannya sharing session pada siang hari ini dapat berguna buat Bapak Ibu semua. Memang kita lihat memang kita lihat di kuartal 4 ini, tepatnya lusa masuk ke kuartal 4 atau 1 Oktober. Kemarin ada statement dari Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, bahwasannya terindikasi di akhir kuartal 3 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan minus range 2,9 sampai dengan minus 1. Kita ketahui sama-sama di kuartal 2 kemarin kita sudah minus 5,32. Apabila benar prediksi Ibu Menteri Keuangan, oleh sebab itu 2 kuartal berturut-turut berarti Indonesia masuk pertumbuhan ekonomi minus, dan kita bisa katakan bahwa itu adalah resesi. Nah, pada saat ini resesi di Oktober 2020 ini, biasanya instrumen yang menarik adalah safe haven. Instrumen safe haven-nya salah satunya adalah obligasi. Oleh sebab itu, kami pada siang hari ini dari MNC Asset Management hadir juga di sini fund manager yang untuk fixed income-nya langsung Bapak Muhammad Sugiarto. Terima kasih Pak Sugiarto sudah hadir di siang hari ini. Kita akan membahas santai Bapak Ibu semua bagaimana dampak serta peluang dari market obligasi pada saat di kuartal 4 ini. Kita melihat segala sesuatunya, kita lihat bukan hanya dampak dari resesi, tapi obligasi ini punya peluang. Bagaimana nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bapak Sugi. Sebelum memasuki acara, presentasi Bapak Sugi, saya akan memberikan tata tertib terlebih dahulu. Pertanyaan nanti akan kami buka di akhir sesi setelah selesai dari penjelasan dari Bapak Sugi. Yang kedua, mohon maaf sebelumnya kami mute untuk semua peserta agar semua peserta tidak terganggu atas aktivitas suara yang lainnya. Dan yang ketiga, nanti pertanyaan dapat langsung ditujukan melalui chat. Bapak Ibu langsung dapat ketik chat di kolom bawah tengah chat. Chatnya ditujukan langsung ke saya sebagai moderator, Dimas Aditya. Chatnya ditujukan ke saya, chat pertanyaan. Kami akan bacakan 3 pertanyaan di sesi 1, 3 pertanyaan di sesi 2, dan 3 pertanyaan di sesi 3. Apabila lewat dari jam yang telah kita tentukan, tepatnya itu jam 1 jam setengah Bapak Ibu ya, kurang lebih jam 13.30, nanti pertanyaan Bapak Ibu tetap kami jawab melalui email, langsung dapat email ke markom.mncam.mnc@mncgroup. Saya ulang. Emailnya dapat ke markom mama alfa romeo charlie oscar mango .mncam mama november charlie alpha mango @mncgroup.com. Ya, silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya apabila di luar dari sesi tersebut. Untuk mempersingkat waktu, tidak berpanjang lebar, silakan Pak Sugi kita tampilkan untuk materi presentasi dampak dan juga peluang market obligasi di kuartal 4 2020. Silakan Pak Sugi. Baik, terima kasih Pak Dimas. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk semua juga ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk dapat sharing mengenai prospek pasar obligasi atau terutama di kuartal keempat tahun ini, ketika memang kondisi negara kita diprediksi akan mengalami resesi. Mohon izin saya akan melakukan share screen ya untuk lebih jelasnya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya. Tema kita pada hari ini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar obligasi pada kuartal keempat tahun 2020. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini, terutama tahun ini, kita dihadapi oleh pandemi COVID-19 yang kasusnya terus meningkat ya dari hari ke hari. Kalau kita lihat data per 10 September kemarin, itu total kasus di seluruh dunia itu mencapai 24 juta kasus positif corona, dengan komposisi terbanyak itu berada di Amerika ya, sebanyak 23%. Diikuti oleh di India itu sekitar 16%, dan juga Brazil sekitar 15%. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia sendiri itu sudah lebih dari 200.000 yang positif COVID. Nah, terakhir saya cek untuk per kemarin itu sudah sekitar 33 juta kasus seluruh dunia, Ibu.
tentunya jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat dari ke hari karena memang belum ditemukannya vaksin dari corona sendiri dan juga aksi-aksi yang dilakukan oleh berbagai negara itu berusaha untuk membatasi ya pandemi COVID ini agar tidak terlalu banyak. Nah, bagaimana dengan penambahan kasus per harinya, Bapak Ibu? Kita lihat kalau di Amerika itu terlihat sudah memasuki second wave ya, ketika di bulan-bulan awal sekitar bulan April itu sudah mulai menunjukkan penurunan di bulan Mei. Nah, mulai bulan Juni itu terjadi second wave lagi seiring dengan adanya pelonggaran ya waktu itu di Amerika. Nah, saat ini kondisi di Amerika itu sudah mulai menunjukkan perbaikan di mana yang positif itu sudah mulai menurun. Nah, terakhir itu terjadi peningkatan kembali ya. Nah, ini juga bisa menjadi kekhawatiran tersendiri karena memang corona ini punya kekhawatiran tersendiri ya karena memang belum temukannya vaksin sehingga memang ketika ada pelonggaran-pelonggaran maka bisa berdampak pada peningkatan kasus ya. Kalau di India sendiri kita lihat Bapak Ibu sudah terjadi sedikit penurunan ya di akhir-akhir ini. Hopefully ini bisa terus berlanjut penurunannya. Begitu juga di Brazil. Di Brazil juga sudah mulai menunjukkan tren penurunan positif case per hari. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri kita lihat trennya dari ke hari-hari terus menunjukkan peningkatan ya. Terus menembus rekor harian. Terakhir sudah menembus level 4.000 per hari. Nah, terakhir itu kemarin agak turun di sekitar 3.800. Kita pantau kembali ke depannya seperti apa, apakah memang terus meningkat ataukah akan terjadi penurunan ke depannya. Nah, dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian kita bisa lihat ya. Dari kuartal 1 dan kuartal 2 2020 kita lihat dari kondisi ekonomi berbagai negara ya, mayoritas sudah mengalami resesi ya Bapak Ibu. Mulai dari yang paling dalam itu adalah Spanyol, ini 2 kuartal berturut-turut itu sudah negatif pertumbuhan PDB-nya. Kalau di India itu hampir mirip dengan di Indonesia ya. Di kuartal pertama dia masih positif 3,3%, namun di kuartal kedua ketika ada lockdown dan pembatasan itu di India langsung drop sangat dalam. Negara-negara lainnya di Eropa dan di Amerika itu juga mayoritas resesi ya, telah menurun GDP-nya. Kalau di Indonesia sendiri terakhir di kuartal kedua kita negatif karena memang pembatasan itu mulai terjadi di sekitar bulan Maret ya Bapak Ibu. Sehingga memang di kuartal kedua kemarin itu langsung terdampak. Namun kita lihat dampaknya kita lebih better ya dibandingkan negara-negara lainnya. Nah, bagaimana kondisi di kuartal ketiga? Memang sudah banyak diprediksi bahwa kita akan kembali negatif karena benchmark-nya adalah di tahun lalu ya, karena tahun lalu itu kan belum ada corona ya Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 3 tahun ini dengan masih adanya pembatasan, maka bisa diperkirakan peluangnya akan melemah ya dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun lalu. Kalau di Cina sendiri, justru dia pelemahan ekonominya terjadi di kuartal pertama karena memang kasus coronanya itu ditemukan di akhir tahun 2019. Mereka melakukan lockdown lebih awal dan lockdown-nya itu cukup berhasil sehingga kasusnya hampir sudah tidak bertambah ya untuk sampai dengan saat ini sehingga pada kuartal kedua itu Cina sudah mulai menunjukkan tren yang positif untuk ekonominya. Nah, bagaimana dengan proyeksi ekonomi di tahun ini dan di 2021 untuk full year-nya? Kita lihat memang untuk tahun ini menurut OECD ya, itu diperkirakan mayoritas negara itu akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi
yang cukup dalam. Ya. Kalau OECD ini memperkirakan adanya double hit ya, Bapak Ibu. Jadi ini yang worst case skenario-nya di mana corona ini terus meningkat ya, ada double hit infection sehingga dampak penurunannya juga lebih besar ya. Kita lihat sendiri di Indonesia itu diperkirakan di tahun 2020 akan turun ya, full year-nya 3,8% ya. Kalau tidak ada double hit, mungkin akan lebih kecil menjadi sekitar 2,8% penurunan di Indonesia. Nah, untuk tahun 2021 ekspektasinya akan better ya, Bapak Ibu, karena memang kita berharap ke depannya akan lebih baik ya di tahun depan, karena memang penelitian terhadap vaksin itu juga terus berkembang sampai saat ini, sehingga diharapkan ekonomi di tahun depan itu akan lebih baik dibandingkan dengan di tahun ini, di tahun 2020, karena memang komparasinya adalah di tahun ini yang akan parah ya, karena memang pukulan pertama dari corona sendiri. Karena di tahun depan, walaupun kita perkirakan masih ada COVID-19, cuma aktivitas masyarakat diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun ini, sehingga otomatis keadaan ekonomi akan lebih baik ya. Kalau di Indonesia sendiri diperkirakan akan tumbuh sekitar 2,6%. Positif walaupun lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 5%. Nah, apa langkah-langkah dunia dalam menghadapi COVID-19 ini? Ya, mungkin saya review sedikit bahwa hampir seluruh negara mengalami dampak pandemi COVID sendiri. Kalau kita lihat dari negara-negara maju, ya negara besar seperti Amerika, terus juga di Eropa, dan juga di Jepang itu gencar melakukan stimulus ekonomi untuk mendorong perekonomian di tengah dampak pandemi COVID-19 ini. Kalau kita lihat sendiri, The Fed itu sudah menggelontorkan likuiditas ya ke pasar itu sekitar 3 triliun. Ini adalah langkah-langkah yang bisa dibilang menambah likuiditas ya. Dalam istilahnya print money dalam arti tidak sebenarnya, walaupun secara secara realnya The Fed memang punya kekuasaan untuk menambah jumlah uang beredar ya, Bapak Ibu. Di sini kita lihat penambahannya cukup drastis dari sekitar 4 triliun dolar itu langsung melonjak sekitar 7 triliun dolar. Nah, untuk apa? Karena dananya adalah untuk membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika ya. Nah, kalau kita lihat Amerika sendiri sudah meningkatkan anggaran belanjanya terutama untuk mengatasi pandemi akibat dari COVID-19 ini. Sebelumnya sudah disetujui ya, namanya CARES Act, itu adalah undang-undang untuk mengatasi dampak dari pandemi. Itu nilainya sekitar 2,2 triliun US dollar. Salah satunya mungkin diantaranya adalah untuk membantu ya cash transfer untuk individu dan juga untuk korporasi ya, untuk membailout korporasi. Nah, saat ini juga setengah diajukan untuk penambahan stimulus tahap kedua, namanya itu HEROES Act ya. Ini juga tujuannya untuk membantu dalam memulihkan kondisi ekonomi di tengah badai COVID ini. Nilainya awalnya sekitar 3 triliun US dollar, namun terakhir ada negosiasi antara Demokrat dan Republik, dan terakhir diturunkan sekitar targetnya 2,2 triliun dolar lagi untuk yang HEROES Act. Nah, bagaimana dampak COVID terhadap pelaku usaha di Indonesia? Nah, BPS ini sudah melakukan survei ya pada bulan Juli. Itu dampak pandemi terhadap pelaku usaha di Indonesia, kita lihat mayoritas itu mengalami terdampak ya. Hanya 58,9% itu masih beroperasi seperti biasa. Sisanya sekitar 47% itu terdampak. Nah, dampak itu juga berbeda-beda Bapak Ibu. Dari mulai berhenti operasi, berhenti total ya 8,7%,
Terus ada juga yang beroperasi sebagian dengan work from home, WFH ya. Ada yang juga WFH secara keseluruhan, dan juga ada yang membatasi ya. Nah, ini cukup besar, perusahaan-perusahaan yang membatasi jam operasi dan juga tenaga kerja ya dari kapasitas yang ada sebelumnya. Karena memang produksinya juga menurun ya. Nah, kalau kita lihat sebarannya di provinsi di Indonesia itu memang paling besar yang terdampak itu adalah di DKI Jakarta ya. Hanya yang beroperasi seperti biasa itu 29,5%. Hampir 30%, artinya 70% itu terdampak pandemi ya di Jakarta. Kita tahu sendiri bahwa Jakarta adalah hampir pusatnya ekonomi di Indonesia, karena memang ketika Jakarta kena dampak cukup besar, maka dampaknya dirasakan ke hampir seluruh Indonesia ya. Kalau di provinsi lainnya seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat itu hampir separuhnya Bapak Ibu yang terkena dampak. Artinya ini juga cukup besar dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, seperti kita tahu bersama, saya review sedikit bahwa di kuartal sebelumnya kita drop 5,3% pertumbuhan ekonomi kita. Karena memang tadi ya, karena adanya mulai ada PSBB di kuartal kedua, itu langsung menghantam ya sendi-sendi perekonomian di negara kita. Nah, kita lihat bahwa hampir seluruh lapangan usaha terdampak ya, hanya pertanian yang masih positif 2,1% ya. Nah, memang produk-produk pangan ini masih sangat dibutuhkan ya, terutama memang adanya bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah itu juga mungkin berkontribusi positif terhadap peningkatan sektor pertanian ya pada kuartal kedua kemarin. Selainnya industri itu terdampak melemah ya, mulai dari pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau lihat dari struktur PDB pengeluarannya juga hampir seluruhnya itu melemah, mulai dari konsumsi masyarakat turun 5,5 dan 7,7%, di mana memang Indonesia hampir 60%-nya itu pertumbuhan ekonominya itu ditopang oleh konsumsi domestik ya, konsumsi masyarakat. Konsumsi pemerintah atau government expenditure itu juga menurun. Kenapa? Karena memang dengan adanya PSBB di kuartal 2 kemarin, banyak proyek-proyek yang tertunda, dan juga dari pengeluaran pegawai itu juga menurun ya, karena memang ada dampak THR sebelumnya di beberapa golongan itu dikurangi ya di PNS. Dari investasi itu juga turun, PMTB ini 8,6%. Nah, dari segi ekspor impor, nah ini yang cukup menarik ya, di tengah pandemi ini kita mengalami penurunan ekspor ya 11%. Namun impor kita itu menurunnya lebih besar. Nah, di sisi lain ini menjadi buah yang positif bahwa current account deficit kita itu membaik ya dalam beberapa bulan terakhir. Nah, kalau kita lihat negara-negara lain ya seperti Amerika dan di Eropa lainnya itu meningkatkan belanjanya ya untuk mengatasi pandemi. Nah, begitu juga di Indonesia nih. Indonesia yang biasanya itu defisitnya itu maksimal 3%, itu pada tahun ini itu sudah direvisi untuk dilebarkan ya Bapak Ibu. Tahun ini sekitar 6,3% ya, berdasarkan Perpres 72 tahun 2020. Itu defisit kita sudah dilebarkan dari persentase PDB-nya. Ini berlaku untuk 3 tahun ke depan Bapak Ibu, dan diharapkan di sekitar tahun 2023 itu sudah normal lagi, maksimal 3%. Nah, kenapa bisa meningkat? Ya itu salah satunya untuk banyaknya pendanaan untuk dan pengeluaran ya, anggaran untuk mengatasi pandemi di tahun ini, dan juga di tahun depan diperkirakan juga masih ada. Nah, kalau kita lihat realisasi penerimaan dan belanja negara ya per bulan Juli kemarin,
kita lihat kalau dari penerimaan yang sisi sebelah kiri ini, itu secara umum penerimaan melemah 14,6% ya. Ini sudah berdasarkan revisi Perpres 72 tahun 2020. Walaupun secara target itu sudah setengahnya 50%, karena memang proyeksi dari pendapatan pajak dan juga non pajak ya yang di bawah ini itu juga diperkirakan akan turun tahun ini. Untuk yang pajak turun sekitar 14,6%. Untuk yang bukan pajak itu juga mayoritas menurun ya pos-pos penerimaannya. Hanya BLU ya, Badan Layanan Umum yang menunjukkan peningkatan. BLU ini adalah badan yang didirikan pemerintah untuk kepentingan masyarakat ya. Yang positif ini biasanya di sektor kesehatan. Saat ini yang berkontribusi positif. Nah, kalau dari sektoralnya juga hampir seluruhnya di tahun ini mengalami pelemahan. Yang paling besar itu 28% dari industri pengolahan, itu turun hampir 29%. Begitu juga industri perdagangan dan lain-lainnya, itu juga terdampak ya di tahun ini. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa dari belanja pemerintah itu juga mengalami penurunan. Belanja pegawai itu juga turun 10%, karena ada pengurangan THR ya, Bapak Ibu. Terus juga belanja barang, belanja modal itu juga terhambat karena memang adanya PSBB di kuartal sebelumnya. Nah, bagaimana dengan pembiayaannya, Bapak Ibu? Dapat dari mana uang sebanyak itu ya untuk mengatasi pandemi? Nah, kalau kita lihat dari Perpres 72 itu ada beberapa pos pembiayaan anggaran dari SBN, surat berharga negara, bisa juga dari pinjaman dalam negeri dan juga pinjaman luar negeri. Nah, kalau kita lihat alokasi anggaran yang di tahun 2020 ini, defisit kita diperkirakan itu 1.039 triliun rupiah. Pembiayaan utang itu sekitar 1.200 triliun. Dan porsi SBN itu diperkirakan sekitar 1.173 triliun. Nah, bagaimana realisasinya? Kalau kita lihat per Juli, itu pemerintah sudah meraup sekitar 519 triliun. Nah, kalau kita lihat lagi penerbitan SBN lelang pada bulan Agustus dan September kemarin, itu pemerintah mendapatkan sekitar 127 triliun. Sehingga sampai dengan terakhir kemarin, September, itu pendanaan yang diterima pemerintah itu sekitar 646 triliun. Nah, bagaimana sisanya atau kurangnya ya? Kita lihat ada anggaran private placement BI itu yang belum direalisasikan, ya, yang belum itu sekitar 298 triliun. Itu kita harapkan juga bisa bertambah di kuartal ke-4 ini. Lelang SBN untuk Oktober-Desember itu kita perkirakan pemerintah bisa mendapatkan sekitar 151 triliun, karena memang kalau kita lihat dari historikalnya, di sebelah kanan ini, itu lelang SBN ya yang konvensional itu rata-rata sekitar 20 sampai 22 triliun setiap kali lelang ya. Sedangkan untuk yang PBS itu 9,5 sampai 11 triliun. Nah, sehingga diperkirakan sampai dengan akhir tahun itu dari SBN sendiri itu diperkirakan akan mendapatkan sekitar 489 triliun lagi. Nah, sehingga pendanaan sekitar 1.136. Nah, pendanaannya itu juga masih terbuka ya, karena memang kalau kita lihat lelang SBN selama ini itu bid di market itu masih cukup kuat ya Bapak Ibu. Rata-rata di atas 2 kali dari apa yang ditawarkan. Nah, memang di sini kalau kita lihat grafik yang sebelah kanan ini, yang merah ini adalah bid di market untuk yang SBN konvensional, sedangkan yang realisasi yang diterima pemerintah itu yang berwarna biru. Nah, kita lihat trennya sebelum kasus corona bulan Maret itu meningkat minat SBN. Cuma memang
sejak bulan Maret itu terjadi penurunan karena memang terutama dari asing ya yang mengurangi porsi kepemilikan SBN-nya, sehingga memang likuiditas di domestik itu juga terpengaruh, EBIT-nya menurun di bulan April, Maret dan April. Nah, sampai dengan September ini kondisinya lebih baik ya, positif, minat untuk penyerapan SBN-nya masih cukup baik sampai dengan bulan September. Nah, salah satu strategi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan BI itu adalah kerjasama burden sharing ya antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Itu sudah disepakati bahwa public goods ini anggaran yang ini sekitar 397,5 triliun ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Artinya ketika nanti BI membeli SBN dari pemerintah, nanti kuponnya akan dikembalikan kembali ke pemerintah ya. BI menerima kuponnya dikembalikan lagi. Nah, itu yang realisasinya per Agustus itu sudah 99 triliun ya, seperti 99 triliun. Nah, seperti dalam slide yang sebelumnya itu masih ada sekitar 290 triliun lagi yang belum dilakukan oleh BI. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan karena memang burden sharing ini dilakukan secara bertahap ya sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah. Nah, selain itu juga ada anggaran untuk non public goods, itu juga skemanya berbagi beban ya antara Kementerian Keuangan, pemerintah ya dalam hal ini dan juga Bank Indonesia. Jadi bebannya ditanggung bersama. Jadi BI menanggung reverse repo rate dikurangi diskon 1%. Nah, untuk khusus untuk yang non public goods itu pemerintah yang menanggung seluruhnya. Nah, bagaimana kondisi makroekonomi Indonesia terakhir ini? Kita lihat tingkat inflasi, ini adalah indikator yang cukup penting kita perhatikan karena menyangkut dengan kebijakan suku bunga ya Bapak Ibu. Secara year on year itu sudah level 1,32%. Ini adalah rekor yang paling rendah ya dibandingkan sekitar 10 tahun terakhir. Kalau dari month on month, dari bulan ke bulan itu kemarin terjadi Agustus ya terjadi deflasi 0,05%. Nah, bagaimana dengan prospek di September? Itu perkiraannya mungkin akan ada inflasi mungkin tipis sekitar 0,01 atau juga masih bisa deflasi juga di 0,01. Artinya apa? Intinya adalah bahwa tingkat inflasi kita masih cukup rendah, masih di bawah target BI yang 3% plus minus 1%. Ya kalau 3% plus minus 1% itu minusnya 1% itu berarti 2%. Kita masih di bawah target BI. Artinya tingkat inflasi kita yang rendah ini bisa dimanfaatkan untuk kebijakan suku bunga BI untuk kembali menurunkan BI reverse repo rate-nya ya. Karena ini juga momentum ya, walaupun kita lihat inflasi ini memang karena lebih banyak karena pelemahan dari daya beli masyarakat. Tapi ini bisa dijadikan momentum oleh BI untuk melakukan kebijakan easing lagi, monetary easing dengan penurunan suku bunga. Nah, bagaimana kondisinya dengan negara lain? Kita lihat, kita komparasi dengan beberapa negara antara benchmark rate, juga kita lihat core inflation rate, dan juga 10-year bond yield. Secara real rate atau tingkat suku bunga yang real, itu Indonesia relatif masih lebih tinggi ya dibandingkan negara-negara yang lain. Real rate ini adalah selisih antara benchmark rate dan core inflation rate. Nah, core inflation-nya ini 2%, tapi memang ini dengan tidak memasukkan yang volatile food ya Bapak Ibu. Nah, volatile food ini bisa dimanfaatkan oleh BI seperti saya bilang tadi untuk
menerapkan kebijakan easing ya, walaupun secara core inflation itu kita masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Hanya Cina yang real rate-nya itu relatif tinggi 3,3% karena memang inflasinya sangat rendah di Cina. Nah, kalau di negara tetangga lain kita lihat yang dekat seperti Filipina, Thailand itu ternyata real rate-nya itu jauh ya di bawah Indonesia ya. Malah Filipina itu negatif. Negatif itu artinya inflasinya itu lebih tinggi, core inflasi lebih tinggi dibandingkan benchmark rate-nya minus 0,15. Dan selisih antara bond yield-nya itu cuma 0,4. Kalau di Thailand itu 0,9. Real rate-nya 0,2. Artinya tetangga kita itu lebih rendah ya selisihnya, sehingga memang ada room untuk Indonesia untuk kembali menurunkan suku bunganya. Nah, kalau kita lihat ya Yunani ini kenapa saya masukkan, karena ini menarik. Yunani ini kita tahu beberapa tahun belakangan itu mengalami kesulitan, pernah default ya di sekitar tahun 2012. Bond yield-nya hampir 38%, hampir 40%. Yunani sekarang kita lihat bond yield-nya hanya tinggal 1%. Ratingnya juga di bawah Indonesia. Ratingnya Yunani itu double B. Nah, kenapa di Yunani itu yang negara yang hampir bangkrut lah istilahnya, itu bisa menerapkan kebijakan easing yang cukup agresif ya, dan pasar juga menerima hal itu, di mana bond yield-nya itu sangat rendah di 1%. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Turki, nah Turki ini juga sedang bermasalah dengan tingkat inflasinya, Bapak Ibu. Malah terakhir dia justru menaikkan suku bunganya, benchmark rate-nya di 10,25%, karena memang tingkat inflasinya yang gila-gilaan sangat tinggi di 11%. Bond yield-nya juga sangat tinggi di 13%. Real rate-nya negatif, selisih bond yield dan core inflasinya 2%. Nah, Turki ketika memang bermasalah dengan inflasinya, dia menaikkan suku bunga benchmark-nya. Nah, seharusnya Indonesia juga bisa memanfaatkan momentum dari rendahnya inflasi year on year tadi yang udah 1,3%. Nah, kenapa kita masih tinggi? Ya, mungkin ini salah satu alasannya, Bapak Ibu. Ini adalah gambar nilai tukar rupiah ya, yang putih ini. Dan yang kuning ini adalah current account deficit atau neraca berjalan, yaitu yang menunjukkan ekspor impor di Indonesia. Nah, kita lihat memang sejak tahun 2012 itu kita mengalami yang namanya defisit neraca berjalan. Nah, kenapa? Karena sebelumnya kita mengalami positif surplus. Karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia memang mayoritas barang komoditinya adalah barang-barang mentah atau barang tambang ya, yang dijual di ekspor. Nah, seiring dengan menurunnya harga komoditas, turunnya harga minyak, harga batu bara, maka booming komoditi juga berakhir ya, sehingga penerimaan dari ekspor bahan mentah Indonesia juga turun drastis. Nah, kita lihat nilai tukar sangat terdepresiasi cukup dalam ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sejak 2011 itu level rupiah itu di sekitar 8 ribuan. Nah, sekarang sudah mendekati 15.000, 14.700 sampai 15.000 untuk rupiahnya. Pelemahannya itu lebih dari 70% ya dari titik terendah di 2011. Nah, kenapa bisa begitu? Ya itu menjadi PR pemerintah nih, dan juga tingkat confidence dari pemerintah ya. Kita lihat bahwa perlu kepercayaan maksudnya kepercayaan diri dari pemerintah bahwa ekonomi Indonesia cukup stabil ya, sehingga nilai tukar rupiahnya tidak terlalu bergejolak. Di samping
memperbaiki dari faktor ekspor dan impor. Kita lihat karena di beberapa bulan terakhir itu ada perbaikan karena memang tadi penurunan impornya itu lebih besar dari ekspornya. Kita harap ini juga jadi bisa dimanfaatkan momentum ya bagi pemerintah untuk memperbaiki ekonominya, seperti stimulus ekspor, mengurangi pajak, itu juga diharapkan bisa membantu kinerja current account kita ke depannya. Nah, kalau kita lihat Filipina, negara tetangga kita, itu juga currency-nya kena dampak, jadi melemah ya. Dari 2012 sampai dengan terakhir itu pelemahannya kalau saya hitung sekitar 17%. Tapi ini jauh lebih baik dibandingkan pelemahan currency di Indonesia. Kenapa? Karena kita lihat current account deficit-nya juga itu kebelakangan ini itu positif ya, untuk current account positif ya untuk Filipina. Hanya tahun 2017 dan 2018 itu mengalami penurunan, selebihnya terakhir sudah mulai positif kembali. Sehingga currency-nya cukup menguat cukup agresif untuk Filipina. Nah, bagaimana dengan Thailand? Thailand ini juga kondisi domestiknya itu lebih baik lagi, karena kalau kita lihat dari currency-nya itu dari 2013 yang titik terendah ini sampai dengan terakhir itu kalau dihitung pelemahannya hanya sekitar 7%, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena kinerja ekspornya itu sangat baik ya, hampir terus positif. Nah, terakhir positif 5,4% penurunan positifnya ya untuk di Thailand. Nah, dari data ekonomi makro Indonesia lainnya, dari indeks manufaktur kita lihat sempat terjadi pelemahan di tahun ini, cuma setelah adanya pelonggaran PSBB itu mulai terjadi perbaikan ya. Indeks manufaktur kita itu mulai positif lagi, lebih dari 50 poin ya, artinya sudah ke level ekspansif. Nah, namun kalau dari segi indeks kepercayaan konsumen atau consumer confidence itu masih jauh di bawah sebelum pandemi COVID ya, masih di sekitar 86 dibandingkan sebelumnya lebih dari 100. Nah, bantuan-bantuan dari yang dilakukan pemerintah untuk mengenjot ekonomi, diantaranya ada bantuan sembako ya, yang sudah diluncurkan kemarin bulan lalu itu khusus di Jabodetabek. Kalau yang di luar Jabodetabek itu di Indonesia secara umum dilakukan namanya bantuan sosial tunai, pemberian dana cash tunai. Ada juga BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa. Ada juga insentif tarif listrik ya untuk masyarakat dan UMKM, terutama yang 900 watt ke bawah, itu dapat insentif dari pemerintah. Ada juga kartu prakerja. Prakerja ini berupa anggaran untuk mendapatkan pelatihan ya, dan juga ada juga insentifnya setelah selesai menyelesaikan pelatihan. Ada juga subsidi bagi karyawan yang gajinya di bawah 5 juta, itu melalui BPJS Tenagakerjaan ya, kemarin juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan juga ada BLT untuk usaha kecil mikro, yaitu bantuan tunai juga untuk usaha kecil. Nah, bantuan-bantuan ini diharapkan ini bisa menggerakkan sendi-sendi ekonomi kita kembali, terutama di kuartal keempat mendatang. Seperti diketahui bersama juga Bapak Ibu, untuk bantuan-bantuan ini, insentif ini itu juga sama ya, diterapkan juga oleh negara-negara lainnya. Amerika juga melakukan hal ini. Mereka ada juga cash transfer juga ke yang hampir seperti BPJS TK juga. Jadi ada account khusus di Social Security-nya yang di Amerika itu untuk transfer langsung ke individu yang terdampak ya. Nah, bagaimana dengan kondisi pasar obligasi saat ini ya Bapak Ibu? Kalau kita lihat per 26 September kemarin itu yield obligasi di Indonesia itu
di level 7%, yang mana ini lebih rendah ya dibandingkan 6 bulan lalu. Itu 6 bulan lalu atau di bulan Maret yang puncak dampak pandeminya itu yield kita sempat ke lebih dari 8% ya, 8,3% di sini. Nah, kalau kita lihat lagi yield curve-nya, ya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, untuk yang tenor pendek dari yang 1 tahun sampai dengan 10 tahun itu spread yield-nya cukup tinggi kalau kita perhatikan. Nah, kalau yang tenor 10 tahun sampai dengan 15 tahun itu selisihnya sekitar dari 7% sampai 7,5% ya sekarang untuk yang 15 tahun. Untuk 15 sampai 30 tahun itu selisihnya tidak terlalu besar. Ya kalau kita lihat itu yang 30 tahun itu cuma 7,6% untuk YTM-nya, sehingga kurva yield-nya itu hampir mendatar di long term. Nah, kenapa bisa demikian ya Bapak Ibu, dan apakah masih menarik? Ya, kalau kita lihat memang walaupun secara spread yield di antara yang 15 sampai 30 tahun itu spread yield-nya itu tidak terlalu besar, tapi dampak durasi itu akan memberi dampak yang berbeda ketika terjadi penurunan suku bunga. Bisa berdampak bahwa ketika nanti yang tenor 30 tahun ketika terjadi penurunan suku bunga itu dampak terhadap price obligasinya itu akan lebih besar dibandingkan yang 15 tahun, walaupun secara yield to maturity itu tidak terlalu besar. Nah, ini adalah gambaran mengenai kondisi kurva yield ya, yield obligasi 10 tahun ini yang di arsir biru ini, warna putih. Dan juga ada inflow dana asing. Itu yang berwarna kuning. Ini adalah inflow. Nah, kalau kita lihat dari sekitar 10 tahun terakhir ya, investor asing itu terus mencatatkan inflow ya, atau terus masuk ke pasar domestik Indonesia. Walaupun secara yield kita lihat itu berfluktuatif ya, seiring dengan adanya fluktuasi di kondisi ekonomi global ya, seperti kalau kita lihat di 2015 itu yield kita sempat spike up tinggi. Ini karena dampak adanya kekhawatiran The Fed menaikkan suku bunga, kita juga kena dampak yieldnya naik, tapi asing itu terus inflow ya. Nah, kita lihat dari 5 tahun terakhir itu trennya menurun untuk yield. Nah, kalau yang merah ini adalah currency rupiah terhadap dolar. Ya memang seperti yang saya bahas pada slide sebelumnya, itu currency kita emang cenderungnya melemah. Melemahnya juga sangat besar ya pelemahannya. Terlebih lagi kalau kita lihat pada saat puncaknya pandemi COVID ya, ketika investor asing itu mulai menjauhi aset-aset beresiko, keluar dari pasar domestik, dari kepemilikan sekitar 1.100 triliun turun menjadi sekitar 900 triliun, itu rupiahnya langsung melemah cukup dalam. Hampir mendekati 17.000 ya rupiahnya. Nah, namun yang menarik adalah bahwa rupiah itu kembali menguat lagi, ya Bapak Ibu, kembali ke level 14.000 tanpa adanya campur tangan investor asing. Nah, ini yang menarik, bahwa ternyata memang fluktuasi itu hanya sementara karena memang asingnya yang keluar, ya. Nah, ketika kondisi mulai stabil, investor asing sudah mulai stabil, maka kondisi nilai tukar itu relatif lebih stabil lah, nggak terlalu bergejolak seperti sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran struktur kepemilikan SBN
sampai dengan terakhir di bulan Agustus ya Bapak Ibu, kita lihat investor asing itu sudah turun ya, dari sebelumnya sekitar 38%, 36%, itu sudah turun ke level 28% kepemilikan investor asing di SBN. Nah, siapa yang menggantikan? Yang menggantikan adalah perbankan. Ya. Perbankan domestik itu terus mencatatkan penambahan kepemilikan SBN. Kenapa dia bisa meningkat? Nah, itu juga salah satunya kalau kita lihat adanya faktor operasi moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Nah, kalau kita BI sendiri itu kalau dari kepemilikan langsungnya itu rendah ya, sekitar 6,7%. Yang merah ini, 6,7%. Tapi sebenarnya Bank Indonesia itu sudah memiliki sekitar 26%. Ya, dengan menyalurkannya ke perbankan ya, dengan menjual reverse repo SBN ke perbankan yang ini diserap oleh perbankan yang untuk melihat likuiditas di perbankan ya, sehingga perbankan saat ini cukup banyak kepemilikan SBN-nya. Nah, kalau kita lihat struktur kepemilikan asing ya di SBN, ternyata yang paling banyak adalah yang tenornya panjang ya, lebih dari 10 tahun. Dan trennya juga mulai menunjukkan tren peningkatan ya, hampir 50% dibandingkan posisi bulan Januari ya, sudah sekitar 5% lagi, sudah hampir kembali. Ini juga jadi sentimen positif bahwa investor asing itu masih percaya secara jangka panjang di pasar keuangan obligasi Indonesia. Dilihat dari indikator tenor yang panjang ini menunjukkan peningkatan. Yang meningkat juga itu adalah yang tenor pendek ya, di bawah 1 tahun itu juga menunjukkan peningkatan. Yang menurun itu yang tenor 5-10 tahun. Nah, ini menunjukkan penurunan. Nah, kalau kita lihat obligasi yang dikeluarkan, ini untuk yang chart ini, itu yang saya ingin highlight adalah yang korporasinya. Kalau yang biru ini adalah SBN ya. SBN-nya memang meningkat drastis karena memang kebutuhan anggarannya tahun ini sangat banyak. Tapi dari yang korporasi itu paling kecil ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Obligasi yang dikeluarkan oleh korporasi. Nah, ini juga menjadi tantangan sendiri ya, bahwa memang korporasi kita ya memang banyak terdampak juga terhadap COVID ini. Dan juga dari Pevindo itu juga bulan lalu banyak melakukan downgrade ya, menurunkan rating dari obligasi korporasi, hingga memang atmosfer dari obligasi korporasi ini cenderung dihindari ya oleh investor karena memang faktor risikonya lebih tinggi, sehingga kita lihat memang obligasi yang di-issue itu lebih rendah ya dibandingkan sebelumnya. Nah, ini juga jadi PR juga bagi pemerintah bahwa korporasi-korporasi ini juga perlu bantuan ya, seperti halnya di Amerika itu juga ada bailout untuk korporasi. Bentuknya gimana? Mungkin ini belum final ya, cuma memang ini sudah dianggarkan ya dari anggaran pandemi COVID yang sebelumnya itu, yang burden sharing itu ada anggaran untuk UMKM dan korporasi non UMKM yang sekitar 57 triliun itu untuk non UMKM. Nah, diharapkan ini juga bisa membantu ya perusahaan swasta yang mengalami kesulitan likuiditas ya pada saat tahun ini yang karena pandemi COVID. Nah, kalau dari perusahaan BUMN sendiri itu juga pemerintah sudah memberikan anggaran dalam bentuk PMN ya, ada beberapa BUMN yang mendapatkan bantuan permodalan negara langsung, jadi disuntik permodalannya seperti dari Perumnas, terus juga dari kereta api ya, dan juga beberapa perusahaan BUMN lainnya yang mendapatkan bantuan PMN.
Nah, bagaimana dengan situasi perbankan di Indonesia? Nah, dari suku bunga deposito, ya Bapak Ibu, kita lihat trennya juga menurun. Sehingga kalau kita tempatkan dana kita ke deposito, itu makin lama yield-nya atau imbal hasilnya makin kecil, ya, dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu itu ya kalau yang 1 bulan itu 6,6%, sekarang terakhir sudah 5,3%. Yang untuk yang tenor 12 bulan, depositonya sekarang di 6,2%. Belum dipotong pajak 20% ya untuk deposito. Artinya memang pilihan untuk investasi dia terbatas ketika bunga deposito juga menurun. Nah, ini yang operasi moneter Bank Indonesia yang sempat saya sampaikan sebelumnya, bahwa Bank Indonesia itu banyak melakukan reverse repo soon, ya, menjual surat utang negara ke perbankan. Itu totalnya sekitar 359 triliun, dan juga ada term deposit rupiah. Ini yang juga jadi tools BI untuk menambah likuiditas di perbankan. Nah, kita lihat dari loan to deposit ratio itu juga menurun karena memang seiring dengan peningkatan resiko di korporasi, di NPL naik ya. Perbankan cukup hati-hati dalam menyalurkan kredit ya pada saat-saat ini, sehingga banyak cash atau uang-uang yang di perbankan itu lari ke BI atau Bank Indonesia. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan BI untuk yang kerjasama burden sharing itu untuk menyerap obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat spread ya antara obligasi Indonesia tenor 10 tahun dan juga US Treasury, itu spread-nya cukup jauh dibandingkan rata-ratanya. Kalau kita lihat secara rata-rata 10 tahun terakhir itu spread yield obligasi 10 years itu sekitar 500 basis ya, 500 basis. Saat ini spread-nya itu 624. Nah, artinya spread-nya itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata di masa lalu ya. Kita lihat ini grafiknya sudah hampir seperti grafik normal. Nah, spread-nya itu di 600 di level ini. Nah, ini juga jadi peluang bahwa kedepannya itu akan ada memperkecil gap ya antara spread-nya antara yield US Treasury dan juga di Indonesia. Spread-nya sekitar 1% ya Bapak Ibu. Bisa jadi yield kita akan turun menyusul yang US Treasury, atau US Treasury-nya yang naik. Nah, skenario-nya bagaimana? US Treasury akan naik itu kalau kondisi ekonomi Amerika itu membaik ya, dalam arti mereka mulai beralih ya, karena US Treasury ini adalah safe haven-nya mereka. Jadi kalau ekonomi membaik, mereka akan mulai keluar dari safe haven. Nah, ketika nanti itu skenario yield US Treasury naik, maka itu indikasi bahwa ekonomi Amerika membaik. Nah, itu juga jadi tanda bagus bahwa nanti dana asing akan kembali lagi ke emerging market seperti Indonesia ya. Atau dengan kondisi bahwa yield kita akan yang turun menyusul US Treasury yang rendah. Ya, ini juga bisa berpeluang karena memang spread-nya juga lebih besar ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Juga kondisi fundamental inflasi kita juga mendukung untuk penurunan paling enggak repo rate 25 basis pada kuartal 4 nanti ya. Itu sehingga memang yield 10 year kita itu bisa lebih rendah lagi. Nah,
kalau kita lihat negara lainnya seperti Thailand dan Filipina tetangga kita itu mereka terbukti bahwa dengan mereka berani menurunkan benchmark rate-nya itu diikuti dengan penurunan 10 year. Nah, kalau 10 year menurun artinya ada capital gain bagi existing investor yang saat ini ada di pasar obligasi. Nah, mungkin sebagai gambaran ya, bagaimana prospek return dari pasar obligasi ke depannya, kita review sedikit bahwa kalau kita hitung total return obligasi itu adalah YTM pada saat kita membeli ya, pada saat kita masuk, ditambah dengan capital gain atau capital loss. Nah, kenapa demikian? Nah, capital gain ini bisa terjadi kalau terjadi penurunan yield ya, yieldnya menurun, maka yang existing yang sudah kita beli itu akan harganya naik dan kita mendapatkan capital gain. Nah, itu prospeknya ke depan. Nah, dengan tadi ya seperti saya sampaikan bahwa suku bunga kita masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara tetangga, komputer. Terus juga tingkat inflasi kita itu juga masih lebih tinggi, real rate-nya, peluang untuk penurunan suku bunga terbuka ke depannya, sehingga prospek capital gain itu akan lebih besar dibandingkan capital loss. Ya. Nah, berapa peluang dan tantangan investasi obligasi di kuartal 4 itu yang dapat saya highlight antara lain adalah bahwa BI 7-day repo rate itu masih berpeluang untuk turun ya, Bapak Ibu, karena memang kondisi fundamental kita cukup mendukung, terutama mungkin kita lihat seperti faktor inflasi di September ini seperti apa, ekspektasinya itu nggak akan berubah banyak dan masih akan di bawah 2% ya inflasinya, mungkin masih 1,3 sampai 1,4% ya secara tahunan. Nah, yang kedua itu tren suku bunga global itu juga masih akan di level rendah. Kenapa? Karena memang dengan kondisi ekonomi yang kurang baik ini di global ya, bahwa memang butuh stimulus dari bank sentral untuk menjaga perekonomian itu tetap berputar. Salah satunya adalah menjaga suku bunga di level rendah, sehingga masyarakat bisa minjam untuk investasi dan sebagainya, sehingga ekonomi bisa kembali berputar, gitu kan. Ini akan diprediksi ya, sampai dengan 2021 ke depan ekspektasinya itu akan rendah ya, baik itu the Fed rate dan suku bunga BOE, Bank of England, dan juga Uni Eropa. Negara-negara lain seperti Jepang, Prancis ya, itu juga sudah negatif, bahkan sudah negatif rate, negatif yield ya obligasinya. Nah, yang berikutnya adalah dana bantuan dari pemerintah ini ya, banyaknya stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat itu diharapkan itu bisa berdampak positif ya terhadap perkembangan ekonomi di kuartal keempat ya. Karena kemarin ketika ada isu pengetatan kembali itu pasar cukup khawatir karena memang dengan adanya pembatasan otomatis aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi juga akan menurun. Namun demikian pada kenyataannya pembatasan tidak seburuk yang dibayangkan atau tidak seperti di awal PSBB awalnya. Artinya ekonomi masih bisa berputar lebih baik lagi dibandingkan di kuartal kedua yang khususnya. Yang berikutnya uji vaksin. Nah, uji vaksin ini juga jadi game changer ya Bapak Ibu. Kalau ke depannya ini bisa berhasil ditemukan ya. Cuma memang saat ini itu masih dalam tahap uji klinis di beberapa negara seperti vaksin Sinovac dan lain-lainnya.
itu trennya sudah menunjukkan hasil yang positif bahwa itu bisa mengobati ya COVID-19. Cuma ini kita lihat perkembangan ke depan seperti apa untuk vaksin. Nah, untuk tantangannya, ya kita tahu sendiri bahwa pandemi ini kita belum tahu itu selesainya sampai kapan. Karena ini juga tidak diprediksi sebelumnya, di 2019 tidak ada prediksi adanya COVID. Dan sampai kapan akan berakhir itu juga jadi tantangan sendiri untuk di kuartal keempat dan juga di tahun 2001 ya, tahun depan. Yang kedua adalah optimalisasi penyerapan anggaran. Jadi dari anggaran pemerintah yang 1.000 triliun lebih anggaran belanja pemerintah, terus juga di tahun depan itu juga 900 triliun lebih. Kita harapkan penyerapannya bisa efektif ya, sehingga memang bisa tepat sasaran dan bisa optimal dalam membantu perekonomian di tahun depan. Terus juga yang tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, kenapa? Karena memang vaksinnya kan belum ditemukan ya. Jadi memang kita ini masih bisa dibilang hidup dengan virus corona. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan protokol kesehatan untuk menjaga bahwa virus ini tidak menyebar lebih luas lagi. Dan yang jadi penting adalah pengetatan atau pembatasan ya, seperti PSBB. Kita harapkan PSBB itu tidak tidak dilakukan lagi, maksudnya tidak ada pengetatan yang lebih besar lagi, karena memang ketika ada pengetatan itu pasti akan berdampak negatif pada perekonomian ya secara umum di Indonesia. Nah, itu mungkin yang jadi perhatian kita ke depan untuk melihat ya bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia khususnya di kuartal keempat dan juga di tahun 2001 mendatang. Nah, ini adalah gambaran total return ya antara perbandingan return obligasi dan juga saham ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir itu obligasi lebih stabil ya, memberikan tingkat return secara secara annual itu per tahunnya sekitar 11% ya dalam 5 tahun terakhir, dibandingkan dengan return di saham yang 5% secara tahunan. Nah, ini instrumen obligasi ini cocok bagi mereka yang menginginkan kestabilan income dan juga tingkat return yang cukup kompetitif lah, seperti itu. Prospeknya gimana? Seperti yang saya bilang tadi bahwa dengan tren ekspektasi tren menurun suku bunga, kita bisa mendapatkan yield dari yield kupon itu sendiri dan juga dari capital gain ya dari kenaikan harga akibat penurunan suku bunga. Oke, mungkin demikian sharing dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Pak Sugi, cukup komprehensif ya apa kita tadi jelaskan tentang obligasi. Ini ramai banget Pak Sugi, ada pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung bacakan. Terima kasih. Pertanyaan pertama ini dari awal sesi ada dari Pak Bobi, Pak Sugi. Apakah benar kalau terjadi resesi maka harga bahan pokok akan otomatis naik? Dan faktor apa saja yang menentukan hal tersebut? Silakan Pak Sugi. Jadi apakah benar kalau terjadi resesi, kan ini kita sudah bisa bilang pastikan mungkin di 80% lusa ini Indonesia akan resmi terjadi masuk ke resesi ekonomi. Ya. Apakah benar nanti impactnya harga bahan pokok naik dan faktor apa aja yang menyebabkan harga bahan pokok tersebut naik? Silakan Pak Sugi, nanti saya bantu jawab juga. Oke. Jadi kalau kita resesi, ya apakah harga pokok akan naik? Nah, kenaikan harga pokok itu kalau di Indonesia saat ini lebih banyak disebabkan oleh faktor supply, ya supply dari supplier harga bahan-bahan pokok itu sendiri seperti beras dan sebagainya.
Nah, ini yang perlu dijaga. Artinya ketika ada resesi itu tidak serta-merta menaikkan harga bahan pokok itu akan naik. Kenapa? Karena dilihat dari faktor supply-nya. Nah, kalau kita ingat berapa bulan sebelumnya ya, bulan lalu ya, kalau kita perhatikan Presiden Jokowi itu sempat cek ya, gudang beras, kesediaan beras ya. Artinya memang faktor supply ini yang mesti dijaga oleh pemerintah agar harga bahan pokok itu lebih terkendali. Nah, itu. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan itu tadi, faktor supply ya. Jadi jangan sampai supply dari bahan pokok ini terganggu. Nah, distribusinya dari produsen ke konsumen itu harus diperlancar lah. Nah, kalaupun ada hambatan, maka pemerintah dapat bertindak melakukan intervensi seperti pembagian bahan-bahan pokok seperti itu. Nah, artinya memang kalau menurut saya itu ketika resesi belum tentu harga pokok itu akan naik karena faktor dari supply dari bahan pokok itu sendiri. Demikian. Oke, Pak Sugi, mungkin saya tambahkan Pak Bobi, tadi benar kata Pak Sugi, jadi tidak selalu korelasinya pada saat resesi itu akan terjadi kenaikan harga bahan pokok, karena memang kita lihat resesi kali ini berbeda sama resesi di tahun-tahun sebelumnya, 98, 2000 dan sebagainya, itu bahwasanya sekarang yang kena adalah resesi dari segi demand and supply. Itu jadi bukan hanya supply aja, tapi demand-nya sekarang ini berkurang. Karena apa? Karena income dari masyarakat Indonesia pada khususnya saat ini berkurang, terutama untuk masyarakat yang prasejahtera. Karena apa? Banyak sekali yang di layoff, banyak sekali kena pay cut dan sebagainya. Jadi impact-nya kita rasa memang untuk harga bahan pokok selain supply tadi, demand juga berpengaruh, Pak. Itu sih poinnya Pak Bobi. Terus Pak Sugi, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Oki ya, dari Pak Oki. Ini yang pertama pertanyaan beliau adalah mungkinkah investor domestik bisa menggeser kedudukan investor asing? Dan bagaimana caranya, Pak? Mungkin dari market obligasi kali tepatnya, Pak. Mungkinkah investor domestik? Pak Oki, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Oki atas pertanyaannya. Ya, ini cukup menarik sekali pertanyaannya. Karena memang dari beberapa tahun terakhir itu investor asing sangat dominan ya dalam kepemilikan SBN di Indonesia. Nah, mungkinkah investor lokal yang menggantikan investor asing sebagai pemilik mayoritas kepemilikan SBN khususnya? Menurut saya mungkin. Kenapa? Karena memang ini yang perlu digalakkan ya, karena memang pemerintah juga sudah memberikan program-program untuk masyarakat untuk bisa memiliki ya surat utang negara, mulai dari sukuk retail, obligasi retail, dan sebagainya, sehingga masyarakat itu bisa meningkatkan kepemilikannya di SBN. Nah, ini yang perlu ditingkatkan ke depannya dan awareness dari masyarakat bahwa investasi itu tidak hanya menabung di bank, tapi juga bisa juga di ORI, di sukuk retail dan sebagainya. Ini yang menjadi catatan ke depannya ya. Itu yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena investor asing itu ya kalau terlalu dominan itu juga sangat berbahaya bagi volatilitas dari pasar SBN itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kemarin ya ketika di bulan Maret itu asing keluar, itu yield kita langsung jump dari 6,5 ke 8% ya kan. Karena asingnya keluar gitu, pada di kita juga nggak terlalu ada masalah sebenarnya kan gitu. Nah, itu sebenarnya. Tapi itu butuh proses sebenarnya ke depannya ya. Itu yang ke depannya sih harusnya. Oke, terima kasih Pak Sugi. Ini ada pertanyaan yang kedua dari Pak Oki juga sama. Di masa pandemi seperti ini, paling cocok kita spending money ke instrumen investasi apa biar aman dan tetap dapat likuiditas tinggi, Pak Sugi?
Halo Pak Sugi. Ya, Ya, instrumen investasi ya instrumen untuk pada investasinya yang iya betul, yang aman tapi tetap jaga likuiditas tinggi gitu Pak. Silakan Pak, bisa eh dilanjutkan Pak. ya memang untuk saat ini yang paling aman adalah instrumen-instrumen yang berbasis yang dikeluarkan oleh negara ya seperti SBN, ORI dan sebagainya. Nah kalau kita lihat dari deposito itu juga kan trennya menurun. Nah uh, bagi mereka yang butuh likuiditas cepat ya mungkin ya masih stay di deposito. Cuma bisa digeser kembali ke instrumen-instrumen apa namanya obligasi yang milik negara ya, baik yang tenor pendek sekitar 1 tahun seperti itu juga cukup bagus ya ke depannya sih. Oke, Pak Sugi. Jadi memang saya tambahkan Pak Sugi, Pak Oki. Jadi memang sekarang instrumen yang saat ini diminati itu adalah yang safe haven. Safe haven itu biasanya pada saat resesi itu ada 3 macam, seperti salah satunya instrumen investasi yang ada di perbankan, time deposito. Kedua adalah bonds, ketiga adalah emas biasanya. Cuma poinnya adalah saat ini untuk time deposito kecenderungan untuk Bank Indonesia masih ada spread lagi. Mungkin my personal opinion 25 basis point, 7 days reverse repo rate atau BI rate itu kemungkinan akan turun. Impact-nya adalah kemungkinan besar bunga deposito akan juga turun. Nah, kalau yang kedua adalah tadi yang Pak Sugi sarankan, memang kita masuk ke bonds, tapi bukan yang corporate bonds, yang ke government bonds gitu Pak Sugi ya. Ya, Karena memang untuk meminimalis adanya default Pak Oki, Bapak Ibu semua. Jadi kenapa? Kita tahu kondisi pandemi COVID-19 ini akan berlangsungnya, uncertainty-nya tinggi, ditambah dengan resesi ini. Jadi dikhawatirkan kalau apabila kita beli corporate bond, corporate-nya tersebut default pada saat jatuh tempo bond tersebut, ada risiko di sana. Risiko apa? Risiko gagal bayar dan risiko likuiditas. Ya, itu yang tadi yang poinnya. Nah, kita akan masuk ke mana ya? Yang paling aman adalah kita masuk ke SBN atau government bond. Bisa dengan Pak Oki langsung beli SBN-nya di banking, seri-seri tertentu yang tadi disarankan Pak Sugi. Atau kalau memang untuk melakukan diversifikasi bisa langsung nanti beli ke reksadana pendapatan tetap. Tapi yang underlying-nya hanya government bond. Jadi tidak yang underlying-nya government dan corporate, tapi yang benar-benar purely reksadana pendapatan tetap yang underlying-nya adalah government bond. Seperti itu Pak Oki. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ignatius, ya. Pak Sugi. Mungkin Pak Dimas aku mau nambahin sedikit. Boleh, Ya boleh memang Pak. memang yang paling cocok adalah yang berbasis reksadana ya Bapak Ibu, karena kalau kita ambil obligasi yang tenor panjang gitu kan, kita hanya exposure-nya hanya satu. Gitu. Kalau misalkan kita di reksadana itu exposure kita bisa berbagai tenor ya, tenor pendek maupun tenor panjang, dengan likuiditas yang tetap terjaga gitu. Ketika ada apa namanya kebutuhan kita bisa pergunakan seperti itu sih. Itu aja sih tambahan dari saya. Ya, itu menjawab pertanyaan Pak Ignatius Pak sebetulnya Pak. Jadi apakah pembelian SBN melalui reksadana bisa lebih menguntungkan daripada pembelian SBN secara langsung? Jawabannya saya membantu menjawab adalah iya. Yang pertama adalah tax saving Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu semua beli SBN secara langsung, kan kena pajak dari kuponnya adalah 15%. Begitu Pak Sugi ya? Tapi apabila nanti kalau beli langsung lewat reksadana itu tax dari kuponnya hanya 5%. Jadi ada tax saving kurang lebih 10%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi diversifikasi resiko. Dengan dana yang Bapak beli misalkan X number atau 10 juta atau 20 juta, Bapak biasanya Pak Ignatius bisa beli hanya satu seri saja. Misalkan seri yang benchmark 10 tahun sekarang FR82 gitu Pak Sugi ya. Cuma kalau misalkan seandainya contoh beli untuk yang reksadana dengan uang saya izin Pak Sugi, saya contohkan ini adalah fund fact sheet-nya reksadana pendapatan tetap yang underlying-nya adalah government bond. Itu bisa lakukan diversifikasi. Karena apa? Pada saat uangnya Pak Ignatius tadi yang sama-sama 10 juta, kalau misalkan dibelikan ke reksadana, ini contoh fund fact sheet punyanya MNC, ini langsung melakukan diversifikasi karena di dalamnya underlying-nya ada FR59, 64, 65, 78, 82 yang seri benchmark dan PBS 017. Ini fund fact sheet 31 Agustus 2020 Pak Leo. Pak Ignatius. Ini jadi memang kita lihat di sini dari segi pun indikasi return ya based on past performance juga memang cukup menarik.
Karena kita lihat ini kan kalau reksadana itu PPh 36 pasal 4 ayat 3 huruf I bukan merupakan objek pajak. That's why makanya indikasi return yang ada nih di tanggal 31 Agustus ini fund fact sheet ini adalah net. Jadi kalau kita lihat 1 tahun aja indikasi returnnya sampai ke 8,22%. Dari segi likuiditas, liquid. Karena apa? Anytime pada saat reksadana jenis ini, reksadana terbuka, open end, ini kan tidak di hold. Jadi anytime misalkan Bapak Ibu atau Pak Ignatius melakukan redemption, bisa lakukan redemption. Dan kita selaku aset manajemen memang sesuai dengan prospektus yang ada, mempunyai kewajiban untuk melakukan pencairan atas underlying ini sehingga memberikan likuiditas kepada pemilik unit penyertaan. Sehingga Pak Ignatius Leonard langsung dapat mendapatkan hasil dari redemptionnya tersebut. Itu mungkin menjawab Pak Ignatius Leonard. Terus selanjutnya Pak Sugi, ada lagi pertanyaan dari Pak Tommy. Ini kapan jadwal penerbitan ORI atau sukuk dari pemerintah? Apakah masih cukup menguntungkan? Itu Pak Sugi. Silakan Pak. Ya, untuk jadwal biasanya itu ada rilisnya dari Kementerian Keuangan. Kalau untuk lelang SBN atau sukuk itu biasanya tiap 2 minggu sekali. Jadi tiap minggu itu ganti-gantian antara SBN dan SBSN ya. Kalau untuk ORI itu juga ada biasanya sih ada pengumuman sih. Bisa dipantau di Kementerian Keuangan. Ya, Pak Sugi. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Niki Julu ya. Reksadana pendapatan tetap atau pasar uang yang cocok dengan kondisi saat ini, Pak Sugi? Kalau untuk pilihannya antara reksadana pendapatan tetap atau pasar uang, itu baik lagi ke exposure masing-masing ya. Kalau di reksadana pasar uang dia kecenderungannya stabil tanpa ada fluktuasi NAB yang fluktuatif ya karena perubahan harga obligasi. Nah, perbedaannya adalah kalau di reksadana pendapatan tetap itu dia fluktuasinya lebih tinggi dibandingkan yang money market. Itu ada faktor fluktuasi harga dari obligasinya, sehingga volatilitasnya juga lebih tinggi dibandingkan yang money market. Nah, tergantung dari pribadi masing-masing nyamannya yang mana, apakah nyaman yang stabil atau yang berfluktuasi. Nah, berfluktuasi juga kita bisa assess ya seberapa fluktuasinya. Ya, artinya dengan berapa durasi yang kita bisa terima dan juga prospek ke depannya seperti apa yang kita harapkan. Nah, kalau dari view saya yang udah saya sampaikan bahwa ke depannya itu masih ada peluang tren suku bunga, yield itu akan terus menurun ya. Artinya kalau itu terjadi, maka reksadana yang berbasis pendapatan tetap itu bisa memberikan tingkat return yang lebih tinggi dibandingkan yang money market. Seperti itu. Ya, ya saya mau membantu jawaban dari Pak Sugi ya. Ibu Niki Julu, memang kita lihat balik lagi ke time frame atau lamanya waktu kita untuk berinvestasi. Cuma memang kalau kita lihat untuk pasar uang itu sendiri, memang kecenderungannya indikasi returnnya pasti lebih kecil dibandingkan dengan obligasi, tapi dari tingkat risiko memang lebih kecil juga dibandingkan dengan yang pendapatan tetap. Namun yang harus kita pahami bahwasannya apabila BI melakukan penurunan suku bunga lagi, 7 days reverse repo rate kan sekarang 4%, kemungkinan menurut my personal opinion akan turun 25 basis point lagi di tahun ini, berimpact kepada penurunan deposito bank. Nah, kita tahu pasar uang memang majority, reksadana pasar uang majority adalah deposito. Pasti akan berimpact terhadap indikasi returnnya di reksadana pasar uang itu. Akan lebih kecil indikasinya. Namun, kalau kita lihat reksadana pendapatan tetap yang dalamnya government bond, pada saat ini yang hukum yang biasa, bahwasannya pada saat tren suku bunga turun, nah kita lihat memang indikasi orang akan minati obligasi, yield-nya akan turun dan harganya akan naik. Nah, itu kita memanfaatkan maksimalnya itu sehingga return di reksadana pendapatan tetap yang berbasis government bond itu bisa lebih maksimal dibandingkan reksadana pasar uang.
Selanjutnya Pak Sugi, ini ada pertanyaan dari Pak Bobi. Bagaimana strategi MNC Asset dalam mengatasi obligasi korporasi yang trennya menurun? Iya, gimana Pak Sugi? Silakan Pak. Jadi memang kan kita tahu dengan kondisi pandemi COVID-19 ini banyak sekali corporate bond yang dari Pevindo ya Pak Sugi ya, dari Pevindo lembaga rating Indonesia yang melakukan banyak sekali penurunan rating obligasi corporate gitu ya. Nah, pertanyaannya Pak Bobi, bagaimana cara strateginya kita MNC Asset untuk mengatasi hal tersebut? Silakan Pak Sugi. Ya, untuk dari pasar corporate bond sendiri, memang untuk pada saat-saat ini itu memiliki tingkat likuiditas yang sangat terbatas ya. Apa namanya, bid offer-nya di market itu sangat terbatas, sehingga memang ketika kita masuk ke corporate bond itu ekspektasinya kita membeli sampai jatuh tempo seperti itu. Jadi kita harapkan corporate bond yang kita beli itu memang sudah benar-benar sudah kita analisis dengan baik bahwa dia akan memiliki kinerja yang bagus dan memiliki kemampuan dalam melakukan pembayaran kupon dan juga pokoknya. Nah, ini juga terkait dengan rating ya, Bapak Ibu. Rating dari corporate bond yang perlu diperhatikan. Nah, kalau kita lihat saat ini, rating corporate bond itu yang AAA itu juga saat ini cukup rendah. Mungkin sekitar 5%-an ya untuk yang 1 tahun. Kalaupun yang agak panjang itu juga sudah sekitar 7% ya, tidak ada lagi mungkin yang 8% ya, udah jarang. Kalaupun ada, mungkin tingkat ratingnya itu agak di bawah ya, apakah itu double A atau E. Cuma memang yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa apakah perusahaan yang kita pilih tersebut, walaupun ratingnya double A atau E itu bisa melakukan membayar kewajibannya. Itu aja sih yang perlu kita analisis lebih dalam. Ya, jadi intinya memang harus melakukan analisis lebih dalam, bukan hanya dari laporan keuangan ya Pak Sugi ya. Jadi memang kita lihat dari main bisnisnya, kemungkinan besar resiko kedepannya bagaimana dengan kondisi pandemi COVID-19 ini Bapak. Jadi memang kita lihat kondisi pandemi COVID-19 ini berimpact terhadap hampir seluruh main bisnis yang ada di dunia ini. Karena memang yang dikenakan adalah demand and supply-nya. Itu yang jadi problem. That's why mereka, oleh sebab itu tim research di MNC Asset memang harus benar-benar detail dan jeli dalam artian potensi resiko bisnis dari corporate yang melakukan terbitkan bonds tersebut, baik dari segi laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, ini memang kita lihat saat ini dari jam 1:30 Bapak Ibu, memang kita batasi saat ini 1:30 supaya Bapak Ibu bisa beraktivitas seperti biasa. Ini kita jawab pertanyaan terakhir kali Pak ya. Ini dari Pak Budi. Selamat siang Pak Dimas, terkait reksadana fixed income atau reksadana pendapatan tetap mungkin maksudnya. Bagaimana cara kita menentukan reksadana fixed income yang saat ini tepat dan juga dengan return yang kompetitif? Terima kasih Pak. Jadi ya Pak Budi, balik saya sharing lagi. Saya coba kita lihat memang yang kita punya lihat. Pertama, untuk melihat reksadana pendapatan tetap, kita lihat jenisnya, make sure bahwasannya adalah jenis reksadana pendapatan tetap. Contohnya seperti yang punya di kita di MNC Asset, contohnya adalah MNC dan SBN. Nah, saat ini dengan kondisi uncertainty-nya tinggi dan tingkat resikonya tinggi, pastikan Pak Budi bahwasannya yang dilihat adalah ininya Pak Budi. Kepemilikan efek terbesar dalam portofolio, baik dari alokasinya, sektornya maupun jenis serinya. Jadi pastikan dengan kondisi resiko yang amat tinggi ke depannya ini, pastikan penerbit obligasi tersebut adalah pemerintah. Jadi dilihat di sini. Contoh seperti MNC dan SBN ini obligasi pemerintahnya 87,01%. Fund fact sheet 31 Agustus 2020. Deposito 9,33, kas 3,66. Ini untuk meminimalis untuk penyediaan likuiditas. Seandainya ada pencairan redemption, karena ini produknya ini adalah kan tidak di hold, anytime yang akan dicairkan oleh fixed income manager atau Pak Sugi dan teman-teman, ini yang paling utama adalah deposito dan kas, gitu ya Pak Sugi ya. Jadi pastikan bahwasannya alokasi asetnya dilihat adalah obligasi pemerintah tersebut. Sektornya kita lihat,
pastikan di sini government bukan corporate, karena memang ada yang compare antara corporate dan juga government. Dan yang ketiga adalah lihat seri-serinya apa, apakah seri-seri tersebut adalah merupakan seri yang saat ini diminati baik oleh asing ataupun domestik ataupun foreign gitu. Kita lihat salah satu di sini serinya adalah seri benchmark nih, FR082 yang saat ini jadi seri benchmark. Kinerjanya sekarang open, semua fund fact sheet pasti open Pak Budi. Kita lihat adalah kinerjanya di compare dengan kompetitornya. Kita lihat yang common saat ini terjadi adalah yang bahasa banking adalah per annum atau per tahun. Kita lihat berdasarkan past performance, kalau ini 31 Agustus, kita lihat satu tahunnya ini indikasi returnnya 8,22. Di compare sama Infovesta Fixed Income Fund Index ini adalah 7%. Jadi kita bisa lihat pastikan bahwasannya performance dari produk tersebut itu di atas benchmark. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi jawaban Pak Budi ya untuk bisa menjawab. Jadi pastikan reksadana tersebut jenisnya pendapatan tetap, tidak memberikan dalam tanda kutip indikasi fixed rate terhadap produk tersebut karena kan memang sifatnya fluctuate. Yang kedua adalah pastikan alokasinya adalah masuk ke obligasi pemerintah, tidak ada corporate-nya. Yang ketiga adalah memang pastikan sektornya dan juga seri-seri tersebut. Jadi sehingga bisa melihat kinerjanya secara utuh dan proporsionalnya secara benar. Itu mungkin. Terakhir Pak Sugi, mungkin ada sebelum kita tutup, nanti kita masuk ke webinar series ketiga, mungkin ada closing statement dari Pak Sugi. Silakan Pak Sugi. Ya, terima kasih Pak Dimas. Memang cukup menarik untuk kondisi pasar obligasi ya untuk saat ini. Karena kalau kita lihat flashback ke beberapa minggu belakangan atau beberapa bulan terakhir, itu kita lihat bahwa kemarin yield 10 year itu sudah sempat menyentuh ke level sekitar 6,7% ya. Saat itu kita berpikir ya bahwa kapan harganya bisa dapat lebih murah. Nah saat ini memang ada peluang di kita bahwa saat ini harga obligasi seri benchmark itu lebih murah dibandingkan bulan lalu ya yang yieldnya sudah sekitar 6,7, saat ini di level 7%. Nah ini jadi peluang juga bagi kita untuk masuk ya ke pasar obligasi karena memang seperti saya sampaikan tadi, memang peluang untuk suku bunga itu cukup besar ya untuk di tahun ini karena memang baik dari domestik dan juga global itu view-nya adalah low interest rate. Demikian Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak Sugi. Jadi bisa saya simpulkan bahwasannya di setiap kejadian pasti ada peluang Bapak Ibu semua. Kita lihat peluang di resesi ini yang pertama adalah kemungkinan besar peluang untuk kita masuk ke market obligasi ada beberapa hal. Yang pertama, kemungkinan besar BI rate atau 7 days reverse repo rate ini akan turun dari 4% maybe ke 3,75. Itu memberikan peluang bagus buat obligasi, market obligasi pada khususnya. Dan juga kedua, tren suku bunga rendah ini masih terjadi di dunia secara global. Tadi pagi memang waktu Inggris Bank of England itu Ibu Miss Silvana bicara bahwasannya memang Bank Inggris sendiri, Bank of England sendiri memang melihat efektivitas dari suku bunga rendah. Mereka kan malah minus gitu ya. Nah ini menjadi peluang buat kita di negara-negara emerging market karena pada saat di sana suku bunganya juga minus malah maka terindikasi akan adanya capital inflow dari foreign masuk ke Indonesia karena kita lihat memang market obligasi ini saat ini masih majority secara diversifikasi gradual masuk investor foreign masuk ke Indonesia. Makanya oleh sebab itu dan juga yang ketiga memang kita harus pintar-pintar cermat dalam memilih obligasi-obligasi seri mana yang masuk. Tetap dari my personal opinion dan jadi kami dari MNC kita sarankan untuk meminimalis resiko kita masuk ke obligasi pemerintah. Untuk melakukan diversifikasi dan juga untuk likuiditas, Bapak Ibu semua bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap yang underlying-nya hanya SBN, deposito dan juga cash di luar, tidak ada corporate bond-nya. Silakan. Semoga webinar series 2 ini dapat membantu Bapak Ibu semua untuk menentukan pilihan investasi di kedepannya dan juga strategi investasi baik untuk keluarga maupun buat perusahaan. Oleh sebab itu, saya selaku CMO MNC Asset mewakili manajemen MNC Asset Management melakukan mohon maaf apabila ada kesalahan selama webinar series 2 ini dan sampai berjumpa lagi untuk webinar yang series ketiga dan seri-seri selanjutnya. Terutama kami akan heavy lakukan banyak di bulan Oktober karena bulan Oktober merupakan bulan inklusi keuangan buat Indonesia.
dan juga kita mungkin akan melakukan lebih sering untuk webinar series di selanjutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC, silakan Bapak Anang. Baik, terima kasih kepada Pak Dimas dan juga Bapak Sugi atas pemaparannya. Bapak Ibu, saya informasikan bahwa akan ada lanjutan dari webinar series ketiga, yaitu proyeksi market reksadana indeks di kuartal keempat yang akan kita laksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020. Nanti akan kami informasikan, kami blast di sosial media, kami juga email, dan nanti bagi Bapak Ibu yang membutuhkan materi pada webinar series 2 kali ini dapat menghubungi email kami di markom.mncam@mncgroup.com. Nanti kami akan berikan materinya via email. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam webinar series 2 ini, dan sampai jumpa di webinar series ketiga berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu.